Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ananda, sebelum kita mulai memasuki pembelajaran bahasa Arab, marilah kita tadahkan tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga terhindar dari segala penyakit. Kita tadahkan tangannya. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ananda, kita memasuki pembelajaran bahasa Arab pertemuan ketiga, pendidikan bahasa Arab kelas 5 SD Alam Muhammadiyah. Ad-darsul awwalu al-madrasatu. Masih pelajaran pertama mengenai sekolah. Nah, kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Baik Ananda, kita masuk ke mufradat terlebih dahulu. Kita perlu mengulang-ulangi terus agar mufradat tersebut dapat kita ingat dan kita hafal. Yang pertama, sahatun. Sahatun. Sahatun artinya halaman. Sahatun artinya halaman. Maktabatun. Maktabatun. Maktabatun artinya perpustakaan. Maktabatun perpustakaan. Faslun. Faslun. Faslun artinya kelas. Faslun artinya kelas. Selanjutnya ada gambar kantin. Maqsafun. Maqsafun. Maqsafun artinya kantin. Baik. Lanjutkan. Masjidun. Masjidun. Masjidun artinya masjid. Kemudian ini tertutup sebagian tulisannya, itu ghurfatul ustadzi. Ghurfatul ustadzi. Ghurfatul ustadzi artinya ruang guru. Baik, kita lanjutkan. Ada hammamun. Hammamun. Hammamun artinya kamar mandi. Ada terakhir hadiqatun. Hadiqatun. Hadiqatun artinya kebun. Sahatun halaman. Maktabatun perpustakaan. Faslun kelas. Maqsafun kantin. Masjidun masjid. Ghurfatul ustadzi ruang guru. Hammamun kamar mandi. Hadiqatun kebun. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai al-qawaid atau qaidah atau rumus mengenai huruf jar. Apa itu huruf jar? Kita perlu mengetahui dulu. Dalam bahasa Arab ada 3 penyusun dalam bahasa Arab. Yang pertama ada kata kerja. Kata kerja namanya fi'il.
Ada yang kedua, kata benda. Kata benda itu dalam bahasa Arab artinya isim, yaitu kata yang menunjukkan benda. Yang terakhir ada huruf. Salah satunya adalah huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim memiliki baris kasroh pada akhir kata benda tersebut. Nah, jadi apabila ada huruf jar itu akan membuat baris pada kata selanjutnya berbaris kasroh. Huruf jar hanya bisa bertemu dengan isim atau kata benda. Huruf jar yang kita pelajari yaitu fi, ala, ila, dan min. Adapun arti dari huruf jar tersebut adalah fi artinya di atau di dalam, ala di atas, ila ke, dan min dari. Nah, ada beberapa huruf jar yang kita pelajari. Jadi huruf jar ini akan masuk ke dalam isim, kepada isim. Apa itu? Kata benda. Jadi ada huruf jar baru kata benda dulu. Baik. Kita masuk ke contoh ke al-qawaid supaya lebih. Nah, kita lihat al-qawaid di bukunya kalau sudah ada di halaman 11. Perhatikan beberapa contoh kalimat berikut ini atau di bawah ini. Aisyatu fil maktabati. Aisyatu fil maktabati. Aisyah, nama seorang perempuan, ada di mana maktabah itu? Perpustakaan. Arti fi itu di atau di dalam. Aisyah fil maktabati di perpustakaan. Yang kedua, ana zahibun ilal madrasati. Ana zahibun ilal madrasati, saya pergi ke sekolah. Ana zahibun, saya pergi, ila ke, al madrasati sekolah. Baik, sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali. Ana zahibun ilal madrasati, saya pergi ke sekolah. Baik, kita lanjutkan. Al-kitabu alal maktabi. Buku itu, al-kitabu, buku itu, ala di atas, al-maktabi, meja. Nah, itu adalah nih, satu lagi terakhir, Yusufu minal masjidi. Yusuf, nama seorang anak laki-laki, minal masjidi, dari masjid. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwasanya ada huruf jar yaitu fi, ila, ala, dan min yang berada di tengah kalimat. Setelahnya adalah kata benda. Apa itu? Al-maktabah, perpustakaan. Al-madrasah, sekolahan. Al-maktabi, meja. Al-masjidi, masjid. Nah, fi berarti di, ila berarti ke, ala berarti di atas, min artinya dari. Itu adalah contoh-contoh dari al-qawaid atau rumus daripada huruf jar. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini artinya. Aisyah di perpustakaan, saya pergi ke sekolah, buku di atas meja, dan Yusuf dari masjid. Kita masuk ke contoh penggunaan huruf jar pada kalimat. Yang pertama, ana, saya atau aku, fil maqsofi, di kantin. Ana fil maqsofi, saya di kantin. Kedua, anta, kamu, untuk laki-laki, menunjuk laki-laki, kamu, tapi dianya laki-laki. Fil maktabati, di perpustakaan. Baik. Kemudian anti, kamu perempuan, fil ghurfatil ustazi, di ruang guru. Kita lanjutkan lagi. Huwa, dia laki-laki, fil fasli, di dalam kelas. Huwa fil fasli, di atau di dalam kelas. Arti fi itu sama, di atau di dalam sama. Baik, lanjutkan.
Hiya, dia perempuan itu, fil masjidi, di dalam masjid. Baik, bentar. Dan terakhir, nahnu, kami atau kita. Nahnu itu kami atau kita. Fi, di atau di dalam. As-sahati, halaman, di halaman. Ana fil maqsofi, saya di kantin. Anta fil maktabati, di perpustakaan. Anti fil ghurfatil ustadzi, kamu di ruang guru. Huwa fil fasli, dia di kelas. Hiya fil masjidi, dia di masjid. Nahnu, kita, fis sahati, di halaman. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi adalah contoh penggunaan kata fi, artinya di atau di dalam. Kita masuk ke contoh yang lain, yaitu penggunaan kata min atau dari. Contoh, ana minal maqsofi. Ana minal maqsofi, saya dari kantin. Anta minal maktabati. Anta minal maktabati, kamu dari perpustakaan. Anti, kamu perempuan, minal ghurfatil ustadzi, dari ruang guru. Anti, kamu untuk perempuan, min ghurfatil ustadzi, dari ruang guru. Huwa, dia laki-laki, minal fasli, dari kelas. Hiya minal masjidi, dia dari masjid. Nahnu minas sahati, kita atau kami dari sahatu, halaman. Baik, ana, saya, minal maqsofi, dari kantin. Nah, dan hingga nahnu minas sahati, kami dari halaman, itu adalah contoh-contoh dari penggunaan kata min atau dari. Nah, baik, kita lanjutkan contoh lain daripada huruf jar ala. Ala artinya di atas. Baik, di atas. Kita lihat, al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu, pulpen itu, ala, di atas, al-maktabi, meja. Al-qalamu alal maktabi, pulpen itu di atas meja. Al-kurrasatu alal kursiyi. Al-kurrasatu alal kursiyi, buku tulis itu di atas kursi. Al-mistaratu alal kitabi, penggaris itu di atas kitab atau di atas buku. Penggaris itu di atas buku. Baik, kita lanjutkan. Contoh penggunaan huruf jar pada kalimat. Ana zahibun ilal fasli. Ana zahibun, saya pergi, ilal fasli, ke kelas. Ana zahibun, saya pergi, ilal fasli, ke kelas. Ana zahibun ilal masjidi, saya pergi ke masjid. Ana zahibun ilal sahati, saya pergi ke halaman. Tadi dari kata fi, min, kemudian ila, kemudian ala, kemudian ila, itu merupakan contoh-contoh daripada penggunaan huruf jar. Nah, huruf jar fi bermakna di atau di dalam. Huruf jar min bermakna dari. Huruf jar ala bermakna di atas. Huruf jar ila bermakna ke atau menuju, maksudnya. Saya pergi ke kelas. Nah, menuju ke kelas, seperti itu. Baik. Di sini akan Ustadz jelaskan cara menjawab latihan bahasa Arab halaman 12 sampai 13. Ustadz, bukunya belum ada, Ustadz. Gimana nih cara mengerjakannya? Kalian bisa mengerjakannya di buku tulis, karena di video ini sudah Ustadz jelaskan cara menjawabnya. Insya Allah semua soal bahasa Arab itu mudah, tidak ada yang sulit, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, lengkapilah kalimat di bawah ini dengan huruf jar yang tepat sesuai dengan gambar. Huruf jar yang pertama
ada fi, artinya di atau di dalam. Yang kedua ada min, artinya dari. Yang ketiga ada ala, artinya di atas. Yang keempat ada ila, yang artinya ke. Huruf jar tersebut ditulis sesuai dengan kalimat atau diletakkan di kalimat yang tepat. Coba. Yang pertama, ainal ustaz, di manakah ustaz itu? Ustaz nih berada di mana nih? Ada murid, ada meja, ada kursi, ada papan tulis. Kira-kira ustadznya, al ustadzu, ustadz itu titik-titik al fasli, kelas. Di mana kira-kira? Di dalam di dalam, dari, di atas, atau ke. Nah, yang sesuai kamu tulis jawabannya, huruf jarnya di mana, di titik-titik tersebut. Yang nomor 2, ainal kitab, al kitabu titik-titik al maktab. Ainal kitab, di manakah buku itu? Nah, bukunya tuh di mana? Letaknya tuh di mana? Ada gambar meja. Nah, ada gambar meja, ada gambar buku itu di mana? Di atas meja kah, di bawah meja kah, di dalam meja kah, atau ke meja kah? Nah, al-kitabu, buku itu titik-titik maktab. Maktab itu artinya meja. Nah, kamu liatin posisi bukunya di mana sesuaikan dengan huruf jarnya. Huruf jarnya yang satu ada fi, di atau di dalam. Ada yang dua, min, artinya dari. Yang ketiga ala, artinya di atas. Yang terakhir ila, ke, atau ke itu dalam artian menuju. Oke. Baik. Nomor 3, aina Ahmad. Aina Ahmad. Nah, aina Ahmad, di manakah si Ahmad? Si Ahmad nih kira-kira di mana nih gambarnya nih? Ada para jamaah, ada lampu-lampu masjid. Ini sepertinya di masjid. Nah, kita lihat Ahmad titik-titik masjid. Ahmad itu titik-titik al masjid. Masjid. Nah, di mana kira-kira si Ahmad? Nah, maksudnya di mana, tinggal ditaruh di situ huruf jarnya tadi. Yang keempat, aina tilmizah, di manakah siswi itu? Siswi itu tuh posisinya di mana? Ada kursi, ada meja, ada buku. Nah, siswi itu sedang di mana? At-tilmizah tuh titik-titik kursi. Siswi itu titik-titik kursi. Nah, fi artinya di dalam, min artinya dari, ala artinya di atas, ila artinya ke. Yang mana dari 4 itu yang harus dipilih? 5, aina Imranu zahibun. Aina Imranu zahibun, kemana Imron itu pergi? Kemana Imron itu pergi? Imranu zahibun, Imron itu pergi titik-titik masjid. Masjid. Imron itu fi artinya di dalam, ila artinya ke, ala artinya di atas, kemudian yang terakhir ila artinya ke. Nah, min artinya dari. Nah, dari 4 itu pilih. Yang keenam, yang terakhir ini nomor 6, min aina Aisyah, dari manakah Aisyah tadi? Nah, Aisyah ini kan ceritanya meninggalkan bangunan. Nah, Aisyah tuh titik-titik al madrasah. Aisyah titik-titik sekolah. Dari mana Aisyah? Titik-titik sekolah. Baik, untuk bagian A tersebut dituliskan yang mananya Ustadz? Yang jawabannya langsung aja. Bukan huruf jarnya aja, enggak. Tapi tulisan, misalnya nih nomor 5, Imranu zahibun. Nah, kasih jawaban al-masjid. Al-masjidi. Nah, kamu tulis dari Imron sampai masjid. Kasih jawabannya juga. Aisyah tuh titik al-madrasah. Nah, kamu tulis dari tulisan Aisyah sampai al-madrasah. Kalau soalnya yang aina Imron zahibun tidak perlu ditulis. Baik.
Kemudian kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai dengan mufradat yang tepat sesuai gambar. Nih di sini kan ada perpustakaan. Ini kemudian ada ruang guru, kemudian ada halaman dan kantin. Kalian tulis terjemahnya. Tadi kan kita sudah di awal sudah ada kosakata yang baru. Baik, nomor yang terakhir bagian C. Susunlah kalimat acak berikut menjadi kalimat yang sempurna. Yang nomor 1, Ustaz terjemahkan min dari al-madrasah sekolah Fatimah. Fatimah nama seseorang perempuan. Nomor 2, ila ke huwa dari. Huwa itu artinya dia laki-laki. Zahibun pergi. Al-maktabah perpustakaan. Nomor 3, ala itu di atas. Al-kitab buku. Al-maktab meja. Nah, di atau di dalam. Usman as-sahati halaman. Di atau di dalam. Husain nama seorang laki-laki. Al-maqsaf kantin. Baik, demikian tadi video pembelajaran yang dapat Ustaz bikinkan. Salah khilaf mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.